Salah satu instrumen yang paling penting di dalam sebuah formulasi kebijakan, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisah, adalah naskah kebijakan atau policy paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan naskah kebijakan atau policy paper. Naskah kebijakan adalah salah satu instrumen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan sosial. Mengapa kita perlu menyusun sebuah naskah kebijakan atau policy paper? Kebijakan sosial yang memiliki substansi perubahan, maka pembuat kebijakan atau pembuat analis kebijakan itu perlu membuat sebuah draft pelaporan di dalam menyusun sebuah perencanaan kebijakan. Dalam hal ini, laporan untuk perubahan kebijakan dan pada umumnya disebut juga dengan policy paper bersifat terapan berbasis kepada masalah atau based problem dan berbasis nilai atau based value. Mengapa ini menjadi bagian tidak terpisah? Karena policy paper itu merupakan bagian dari penelitian kebijakan. Naskah kebijakan atau policy paper terdiri dari 3 jenis yang umum dia seringkali para analis kebijakan itu gunakan. Salah satunya yang pertama adalah policy study, yang kedua adalah policy brief, yang ketiga adalah policy memo atau memo kebijakan. Oke, apa yang membedakan dari ketiga jenis ini? Yang menjadi pembeda adalah policy study itu based on research. Tentu draft laporannya itu seperti bagaimana kita menyusun sebuah kerangka laporan penelitian, mulai dari judul, introduction, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, dan lain sebagainya. Sementara policy brief biasanya ini adalah rangkuman atau summary dari based research atau policy study atau executive summary, biasanya tidak lebih dari 800 sampai 1000 kata atau sekitar 1 sampai 2 halaman yang merangkum semua isi dalam sebuah penyusunan formulasi kebijakan. Yang ketiga adalah policy memo atau memo kebijakan. Biasanya ini bersifat instrumental yang tentu menjadi kebutuhan pokok bagi seorang analis kebijakan akan kemana kita menyampaikan kebijakan sosial. Dalam hal ini misalnya sebagai policy maker atau decision policy itu harus menerima policy memo itu sendiri. Nah, yang paling penting yang tidak terpisahkan dari ketiga unsur ini, Anda dituntut memiliki sebuah narasi kebaruan di dalam menyusun sebuah laporan kebijakan. Itu saya sarankan kepada Anda membuat outline atau outline paper. Kira-kira isinya apa yang akan disampaikan secara garis besar. Misalnya model perumusannya seperti apa, model pelaksanaannya seperti apa, lalu program-program apa yang disampaikan kepada decision policy maker itu sendiri.
Nah, di dalam outline paper policy ini, itu setidaknya ada 10 unsur yang tidak terpisahkan di dalam sebuah narasi kebijakan. Tentu yang pertama adalah judul. Buatlah judul semenarik mungkin yang isinya secara spesifik, mudah dipahami, dan mencerminkan satu pokok bahasan di dalamnya. Nah, selanjutnya Anda perlu membuat daftar isi. Kalau perlu juga membuat daftar tabel dan gambar bila ada. Yang keempat di sini daftar gambar atau juga grafik seperti itu jika ada, ini opsional. Yang selanjutnya yang perlu Anda tulis adalah ringkasan atau abstrak, summary. Oke, kita bahas terlebih dahulu 5 hal ini. Yang pertama, daftar isi tentu ini perlu dilakukan untuk memudahkan para pembaca atau para pemegang kebijakan urutan-urutan apa saja yang hendak Anda tulis di dalam sebuah policy study atau penelitian kebijakan. Bagian terpenting juga di dalam membuat daftar isi, tabel ataupun daftar gambar ini itu dipastikan kepada penentu kebijakan tentang model rumusan kebijakan yang sedang Anda bahas atau sedang Anda kaji. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan abstrak. Dalam menulis abstrak, paling tidak ringkasan antara 150 sampai 250 kata yang mafhum atau jamak orang menulis sebuah abstrak. Ada 4 hal penting di dalam menulis abstrak yang harus muncul di dalam sebuah executive summary atau abstrak itu sendiri. Yang pertama, ketika Anda menulis abstrak itu pastikan pertanyaan utama atau latar belakang isu yang Anda bahas. Ini key poinnya. Yang kedua, ketika menulis abstrak, Anda perlu memposisikan penelitian. Apakah ini sebuah research and development, R&D, atau case study, atau yang lainnya, atau misalnya research kuantitatif survei yang berdasarkan uji publik, kelayakan publik, dan lain sebagainya. Lalu unsur yang ketiga di dalam menulis abstrak itu Anda penting bagaimana pertanyaan yang Anda sampaikan di awal itu dibahas di dalam abstrak atau di dalam laporan penelitian yang Anda kaji. Yang terakhir tentu hasil diskusi utama di dalam penulisan laporan penelitian yang Anda susun. Nah, yang paling penting di dalam penulisan abstrak, Anda harus menonjolkan bagaimana artikel yang ditulis itu memiliki kontribusi positif di dalam sebuah proses perumusan dan perubahan kebijakan itu sendiri. Karena tujuan dari penulisan abstrak di dalam laporan policy study itu ada sebuah rekomendasi umum yang intinya dapat diterapkan oleh siapapun di dalam sebuah formulasi kebijakan yang Anda tawarkan. Selanjutnya, setelah Anda menyusun abstrak, pastikan Anda itu menyusun pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu, Anda perlu memposisikan posisi penelitian di dalam sebuah rencana studi Anda. Hal ini Anda perlu mencantumkan bagian-bagian unsur siapa yang sudah melakukan penelitian sebelumnya di bidang yang Anda kaji, lalu bagaimana penelitian tersebut akan Anda jawab, lalu sampaikan sebuah problematika bahwa riset penelitian yang Anda kaji itu memiliki kebaruan sehingga reformulasi kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, di dalam pendahuluan juga Anda perlu menjawab sedikitnya 2 pertanyaan penting. Satu, mengapa Anda yakin bahwa pertanyaan penelitian yang Anda kaji itu sangat berguna untuk dijawab.
Yang pertama. Yang kedua, bagaimana para ilmuwan lain telah atau belum, atau bagaimana menurut Anda juga jawaban yang disajikan akan memiliki kontribusi bagi para ilmuwan selanjutnya, di dalam hal ini bagi para policymaker. Di dalam bagian pendahuluan juga Anda harus mengkaji atau menjelaskan terkait dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang terdahulu. Hal ini memiliki keterkaitan dengan bagaimana Anda cara menjelaskan landasan teori secara singkat dengan dibenturkan atau dikorelasikan dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Nah, pastikan di dalam pendahuluan ini juga Anda menyusun sebuah posisi penelitian yang berbeda dari karya sebelumnya dan menyebutkan paling tidak minimal 3 penelitian serupa yang mengkaji tentang kebijakan yang sedang Anda susun. Nah, di dalam pendahuluan ini juga Anda pastikan bahwa penelitian yang Anda kaji ini memiliki substansi penting terhadap penelitian yang sedang Anda kaji. Nah, di dalam menulis sebuah pendahuluan, tipologi yang terbaik adalah menggunakan piramida terbalik. Walaupun demikian, tetap harus memiliki unsur-unsur 3 pokok tadi. Yang pertama adalah fakta sosialnya seperti apa. Yang kedua, riset terdahulu, mengkaji terkait dengan riset Anda itu seperti apa. Bagaimana tanggapan theoretical framework yang Anda sajikan dengan teori-teori sebelum penelitian yang dilakukan. Nah, oleh karena itu piramida ya terbalik seperti ini. Di sini bagian fakta sosial atau fenomena yang sedang berkembang. Nah, di dalam fenomena yang sedang berkembang ini, ya yang menjadi kajian menarik adalah paling tidak ada 3 unsur ini. Yang pertama adalah kontroversi. Ini penting, apakah yang Anda kajian itu mengundang kontroversi publik. Yang kedua adalah tren. Apakah kajian penelitian Anda itu adalah merupakan tren terbaru ataupun tren kontemporer hari ini. Yang ketiga adalah isu faktual. Apakah riset penelitian yang Anda susun itu adalah merupakan faktualitas kebaruan yang ditawarkan. Tentu sebagai seorang peneliti kebijakan itu Anda harus bisa mendengar, merasakan, dan melakukan sebuah observasi yang perlu Anda lakukan. Nah, setelah Anda menuliskan sebuah pendahuluan, Anda perlu selanjutnya adalah nomor 7 di sini mendeskripsikan masalah. Nah, dalam mendeskripsikan masalah ini, jelaskan fokus tadi yang akan Anda lakukan seperti apa. Lalu Anda perlu di dalam deskripsi masalah itu yakinkan kepada pembaca tentang isu yang Anda kaji itu memiliki signifikansi terhadap sebuah perencanaan dan perubahan formulasi kebijakan. Selanjutnya, Anda juga perlu mendiskusikan sebab akibat yang akan muncul dalam perumusan naskah kebijakan. Lalu di dalam deskripsi masalah juga Anda perlu membentangkan argumentasi yang faktual dan komprehensif sesuai dengan pilihan-pilihan kebijakan yang Anda tawarkan kepada publik. Nah, di dalam pilihan selanjutnya adalah yang ke-8, pilihan-pilihan kebijakan. Di dalam pilihan-pilihan kebijakan ini, paling tidak Anda perlu menyampaikan 4 argumentasi penting di dalam memberikan sebuah tawaran kebijakan. Yang pertama, mengevaluasi, menggarisbawahi dan membandingkan beberapa kajian kebijakan sebelumnya. Yang kedua adalah membuat satu fokus kebijakan yang akan diusulkan. Yang ketiga adalah memberikan satu argumentasi yang dapat meyakinkan para pembaca. Yang keempat adalah merancang strategi-strategi alternatif
kebijakan. Ada beberapa perbedaan dari jenis-jenis naskah kebijakan, setidaknya perbedaan dari satu sasaran. Polis tadi itu lebih kepada spesialisasi kebijakan, di dalamnya adalah khusus para analis kebijakan ataupun ilmuwan di bidang kebijakan itu sendiri. Yang kedua adalah policy brief, dalam sasarannya atau kebijakan ringkasan kebijakan itu khusus pembuatan pelaporan atau pembuat keputusan atau decision maker. Kalau policy memo atau memo kebijakan itu bisa beragam stakeholder, misalnya hearing publik atau membangun opini publik yang intinya itu penyampaian di media massa, baik cetak ataupun online. Itu bisa menggunakan memo kebijakan. Yang kedua adalah fokus pada naskah kebijakan. Kalau penelitian kebijakan itu bersifat value driven, artinya rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan secara faktual. Sementara fokus kepada policy brief itu adalah pesan kebijakan khusus untuk stakeholder terkait, dalam hal ini decision maker. Sementara fokus policy memo itu adalah audience driven atau diberikan langsung kepada audiens, pesan kebijakan untuk stakeholder inti ataupun kunci. Nah, yang ketiga dalam konteks isu, policy study itu mendiseminasikan dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan. Sementara policy brief itu dalam konteks isu itu digunakan untuk advokasi dan lobby terhadap para pemegang keputusan. Sementara memo kebijakan atau policy memo konteks isunya adalah digunakan untuk advokasi dan lobby. Yang keempat, pembeda dari naskah kebijakan itu dalam aspek metodologi. Dalam aspek metodologi, policy study itu dibuat secara rinci dan sistematis sesuai dengan bagaimana kaidah metodologi penelitian. Sementara policy brief itu metodologi, kurang memuat metodologi, hanya penelitian primer saja. Sementara policy memo dalam mengungkapkan metodologi itu kurang memuat metodologi penelitian primer. Nah, yang menjadi pembeda dalam kebijakan naskah kebijakan selanjutnya adalah bahasa. Untuk policy study biasanya menggunakan bahasa akademis atau ilmiah, sementara policy brief itu kurang jelas dan rinci dan hanya bersifat 800 sampai 1000 kata. Sementara policy memo itu bahasa yang digunakan juga jelas dan rinci. Nah, untuk panjang range halaman untuk policy study biasanya maksimum antara 70 sampai 90 halaman atau di buku kertas di tengah-tengahnya 80 halaman. Sementara policy brief itu hanya tidak lebih dari 10.000 kata, bahkan mungkin ada yang hanya 1.000 atau sampai 4.000 kata. Dan sementara policy memo itu maksimum biasanya 1.000 kata dalam membuat panjang penulisannya. Semoga ini menjadi sebuah perspektif baru bagi Anda yang sedang belajar perencanaan kebijakan sosial. Apabila Anda masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.